Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kenapa saya selalu sebut berlimpah? Insya Allah dengan rezeki yang berlimpah kita bisa berbagi kepada yang membutuhkan, dan insya Allah akan barokah. Di video kali ini saya akan membahas secara tuntas permasalahan pompa booster. Teman-teman, topik ini tentunya sangat panjang, jadi akan saya bagi dengan beberapa bagian. Karena ini merupakan suatu sistem, saya mohon teman-teman berkenan untuk menyaksikan secara keseluruhan. Jadi sistem itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Jadi ada beberapa bagian yang kita mulai dengan sistem perpipaan di area tandon, kemudian sistem perpipaan di distribusi, dan yang ketiga adalah pemilihan pompa dan setting untuk otomatisnya. Jadi karena suatu sistem itu saling berkaitan, mudah-mudahan teman-teman berkenan untuk menyaksikan secara utuh video ini. Kita akan bahas perpipaan di tandon atau di toren air. Jadi posisi toren air ini ada di lantai atas, keran-kerannya ada di lantai di bawahnya. Inilah konstruksinya. Saya tahan dulu agak lama biar bisa lebih dipahami. Biasanya untuk memperbesar aliran itu kita akan membuat lubang baru di toren. Itu kalau menurut saya beresiko. Jadi kita pakai cara yang praktis, kita masukkan lewat atas untuk pipa tambahan ini. Jadi konstruksi yang aman untuk pompa yang memakai booster itu harus ada pipa tambahan yang akan mensuplai air ketika listrik mati, dan juga bisa digunakan untuk membantu pemasukan ke pompa booster. Jadi kalau di sini ukurannya 3/4 dari bawaannya, kita tidak perlu melubangi tandon, itu berisiko dan biayanya juga mahal, apalagi bila tandon itu stainless. Lebih baik kita masukkan lewat atas. Biasanya kalau bulkheadnya itu 3/4, kita lepas, bisa dimasukin pipa 1 in. Intinya yang masuk ke pompa atau keluar dari tandon semakin besar semakin baik. Katakanlah yang ini 3/4, semakin ini dipakai yang besar semakin bagus, 1 in atau lebih. Konstruksinya seperti ini. Nanti dari mana ini bisa mengalir, nanti kita akan bahas. Jadi saat start awal ini bisa ditutup dulu. Ini yang dibuka, stop keran. Pompa akan menghisap ketika keran dibuka, tergantung nanti otomatisnya seperti apa. Begitu sudah mengalir dan keran tetap terbuka, perlahan-lahan kita tutup sebelah sini dan perlahan-lahan kita buka sebelah sini sampai ini terbuka penuh dan ini tertutup penuh, dan air mengalir dengan lancar. Ketika sudah mengalir dengan lancar, baru valve yang ini kita buka penuh. Jadi dua-duanya sudah terbuka penuh dan ini sudah akan terisi secara otomatis. Secara gravitasi nanti akan terus ada airnya, tidak perlu dipasang foot valve di sini. Itu berisiko kita nanti mau membersihkan atau sebagainya. Cukup saringan atau strainer, nanti di sini bisa dikasih watermore kalau sewaktu-waktu mau membersihkan. Jadi pipa ini bisa dipakai yang lebih besar. Tujuannya apa? Waktu pompa mati atau listrik mati, bisa mensuplai dengan gravitasi, dengan kapasitas yang cukup besar. Kalau lewat pompa itu pasti ada hambatan di impellernya. Kemudian keluaran dari pompa usahakan memakai header. Header ini banyak yang
berbeda pendapat ya. Tapi kalau dari saya, intinya bukan menambah tekanan atau tidak, tapi intinya mengurangi head loss. Jadi belokan atau T itu mengurangi atau menambah, maksudnya menambah head loss. Jadi ketika bisa saja kita pasang langsung di sini T langsung ke pemakaian, tapi tiap TT tadi tidak akan terjadi pembagian yang rata. Tekanan yang lebih ringan, yang rendah akan dilewatin air. Tapi ketika melewati suatu header, beban atau head loss tadi akan berkurang. Jadi diakumulasi di sini, namanya kita sebut akumulator header ini. Jadi bisa pakai lebih besar dari pemasukan. Kalau ini pemasukan 1 in, bisa dinaikkan 1,5 atau 2 in. Itu sudah cukup. Kalau teman-teman punya dana lebih, bisa diperbesar lagi, misalkan 3 in. Baru keluarannya dibagi. Mungkin kalau masih konstruksi awal ya bisa dipisah-pisah, lantai 1, 2, 3. Kemudian di sini harap dipasang kran kontrol. Jadi kalau kita mengecek tidak perlu membuka kran di bawah, atau waktu kita mau setting pressure switch itu cukup membuka di sini. Jadi untuk perlengkapannya, yang pertama kita pasang ada stop kran di sini untuk maintenance. Cukup pakai yang tipe ball valve PVC saja, merek Honda itu udah cukup. Karena ini jarang dipakai. Kalau pakai yang ball valve stainless atau besi itu rawan macet. Jadi cukup pakai ball valve yang PVC merek Honda di sini atau di sini. Kemudian ini saya lambangkan di sini adalah check valve atau tabok biasanya orang sebut. Tabok ini kita pasang di sini khusus ini tabok. Karena ini butuh gravitasi, kalau dipasang tusen klep terlalu berat. Yang di sini itu yang boleh dipasang tusen klep, karena biasanya waktu pompa mati kalau pakai check valve suaranya akan terdengar cukup nyaring, cetak cetak. Karena konstruksinya memang logam semua. Jadi kalau pakai tusen klep, pilih saja tusen klep Honda, ya kan. Nanti saringannya dilepas karena kiri kanannya ada jeratnya. Jadi proses airnya itu seperti ini. Saat pompa dipakai, dia akan memakai air dari sini, juga air dari sini. Air dari sini tidak akan terhisap karena ini ada check valve. Dan masuk ke pompa. Ini check valve atau tusen klep ini tujuannya untuk menghentikan air waktu otomatis mati, terutama kalau pakai pressure switch. Nanti saya lebih ke pressure switch nanti untuk masalah otomatis. Jadi begitu mati tekanan tidak balik lagi ke tandon. Keluar dari pompa dipasang juga stop kran, tujuannya juga untuk mengecek tekanan atau memisahkan bila ada kebocoran area sebelum pompa atau sesudah pompa. Ini fungsi dari stop kran atau ball valve di keluaran. Dan masuk ke header, ini juga yang dari pipa tambahan juga masuk ke header dan dipasang check valve. Menurut saya sistem inilah yang paling efisien dan paling efektif. Karena selama ini banyak tempat kos-kosan yang kita tangani seperti ini. Jadi sewaktu listrik mati, aliran ini masih cukup besar. Kalau memakai langsung dari sini, pasti masih ada hambatan di pompa. Jadi ringkasnya seperti ini. Ada tusen klep, kita pasang tusen klep khusus di sini, ada pir, karena tusen klep itu untuk seatnya, untuk apa? Gate-nya itu memakai seperti plastik yang ada karetnya, jadi waktu mati tidak ada suara, dep gitu aja. Kalau ini tidak akan hidup mati, jadi cenderung nanti selalu tertutup karena tekanan sini lebih tinggi, tekanan pompa. Hanya waktu pompa mati atau tidak ada listrik, ini yang akan terpakai. Dan pasang di sini kran kontrol, jadi untuk kita setting tekanan atau sebagainya nanti lewat sini. Di sini silakan dipasang strainer, jadi saringan.
Kemudian khusus untuk pemasangan cek valve atau orang bilang tabok, saya sudah pernah sampaikan. Jadi usahakan posisinya adalah agak naik sedikit. Kalau ini arah alirannya, usahakan agak naik sedikit. Karena kalau kita posisikan datar, itu cek valve rata-rata cenderung membuka. Hal itu bisa menjadi masalah bila tekanan di kedua sisi ini hampir sama. Kalau hampir sama, cenderung masih membuka. Beda kalau kita pasang agak naik sedikit. Jadi cek valve itu ke arah keluarnya agak naik, jadi selalu bisa menutup. Itu saja teman-teman, instalasi perpipaan pompa booster khusus di area tandon atau toren. Mudah-mudahan bisa dipahami. Nanti kita masuk ke bagian kedua, yaitu perpipaan distribusi atau di pemakaian di dalam rumahnya atau di dalam gedungnya.